Saya minta misinya boleh ditayangin lagi. Nah, saudara, misi ini urutannya seperti itu. Dalam arti begini, nomor 1 harus jadi fokus saudara dan saya duluan. Tanpa nomor 1 terjadi, maka 2, 3, 4, 5 akan cuma jadi omong doang, orang bilang gitu. Tapi kalau nomor 1 terjadi, maka 2, 3, 4, 5 akan bertumbuh mengikuti saudara dan saya. Amin. Waktu orang hubungannya sama Tuhan dipulihkan, keintimannya sama Tuhan dipulihkan, ada breakthrough di situ, maka firman Tuhan akan jadi kehidupan buat dia. Keluarga yang bahagia, surga di bumi akan menjadi suatu hal yang gak jauh. Bukan sesuatu yang mustahil. Yang keempat, profesi Tuhan akan urapi untuk berhasil dan kita akan jadi berkat buat kota. Tapi tanpa nomor 1, 2, 3, 4, 5 sulit untuk terjadi. Ya. Nah, nomor 3 membangun keluarga bahagia, kita fokus juga sama ini, makanya tadi ada pendaftaran. Buat saudara yang mau menikah, daftarkan diri saudara, karena di kita gak cuma sekedar daftar terus didoain pemberkatan, tapi ada kelasnya, ada pembinaannya. Kenapa? Karena banyak keluarga berantakan hari-hari ini, banyak keluarga kolaps hari-hari ini. Macam-macam sebabnya, nah karena itu kita mau concern, kita mau bangun generasi muda untuk membangun keluarga, kita mau bekalin sebisa mungkin. Tetap semuanya tergantung sama respon saudara. Yang mau menikah, daftar. Saya mau beritahu gini, kalau saudara mau nikah cepat, gampang, banyak di banyak tempat. Saudara bayar pun surat keluar kok. 1 minggu surat keluar bisa, ya kan? Tapi apakah seperti itu keluarga yang saudara dan saya mau bangun? Kalau anak saudara mau menikah, apakah seperti itu yang saudara rindukan anak saudara bangun? Karena itu yuk dorong semua untuk ikut itu, kita bimbing sama-sama, kita belajar sama-sama untuk bertumbuh di sana. Ya. Nah, visinya boleh? Menjadi murid Kristus, katakan menjadi murid Kristus. Nah, untuk jadi murid Kristus, saya 7 bulan ke depan akan share tentang 7 Kingdom Principle. 7 Kingdom Principles, selama tiap bulan saya akan share ini satu-satu, dan hari ini kita akan mulai dengan yang pertama tentang hati nurani yang murni. Nah, untuk menjadi murid Kristus, semuanya harus dimulai dari hati nurani yang murni. Pertobatan itu dimulai dari hati kita dulu. Amin, saudara. Sebuah keputusan untuk bertobat dari dosa, sebuah keputusan untuk berbalik dari jalan kita yang jahat, dan sebuah keputusan untuk mau mengikut Tuhan, jadi murid Tuhan. Kita akan masuk dalam prinsip yang pertama, hati nurani yang murni untuk menjadi murid Kristus ini. Tanpa hati nurani yang murni, kita nggak bisa ke sana. Yang pertama begini, the heart of the problem is the heart. The heart of the problem is the heart. Inti sari masalah manusia itu ada di hati orang itu. Kalau boleh saya ngomong ini, 90% dari masalah manusia bersumber dari hati kita sendiri. Kenapa kita ribut sama pasangan kita? Kenapa kita ribut sama saya? Kenapa kita sakit hati sama ini? Kenapa kita sakit malah? Semua biasanya dimulai dari hati. Sumber penyakit yang paling banyak itu ternyata gini, suasana hati yang gak enak. Suasana hati yang menyimpan dendam, menyimpan marah, itu sumber penyakit yang paling banyak. Dari situ bisa muncul macam-macam penyakit. Dari situlah yang saya bilang ini, 90% masalah hidup kita itu bersumber dari hati kita sendiri. Karena itu firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan begini. Oke, Amsal 4 ayat 23. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alkitab bilang ini, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ hidup kita berasal. Kalau hati kita kotor, maka hidup kita yang keluar dari situ akan kotor. Tapi kalau hati saudara dan saya bersih, maka hidup yang keluar akan bersih. Hatimu sehat, maka yang keluar hidup yang sehat. Amin. Tapi kalau hatinya sakit, maka hidupmu akan sakit-sakitan. Coba cek hati kita, bagaimana kondisi hati kita. Kalau hati kita pahit, hidup kita akan pahit. Makanya Alkitab bilang jaga hati. Hati nurani seseorang itu adalah pusat kehidupan dari orang itu. Sebab apapun bersumber dari sana. Keluarganya happy apa enggak bersumber dari hatinya. Kalau hatinya udah gak benar mau keluarga berpasangan sama siapapun, gak akan happy.
Hati nurani kalau boleh saya bilang ini, seperti tanah. Alkitab bilang suatu kali Tuhan menabur benihnya. Ada yang jatuh di atas tanah subur, ada yang jatuh di atas tanah berbatu, ada yang jatuh di atas tanah bersemak. Yang di tanah subur, firman tumbuh dengan kuat. Yang di tanah berbatu, firman gak bisa tumbuh dengan kuat. Yang di atas semak duri, keinginan menikmati dunia menghimpit semua firman sampai firman itu mati. Di firman yang lain, Alkitab bilang ini, iblis juga menabur benih. Iblis juga menabur benih. Dan tumbuh juga. Nah, benih siapa yang tumbuh dalam hidup saudara? Apakah yang iblis tabur atau yang Tuhan tabur? Semua tergantung dari keputusan di hati kita. Benih siapa yang mau diterima? Waktu iblis menabur kenajisan, waktu iblis menabur kebohongan, waktu iblis menabur keserakahan, ketidakjujuran. Kita terima itu? Atau waktu Tuhan menabur ketulusan, Tuhan menabur pertobatan, kita mau terima enggak? Yang mana benih yang bertumbuh dalam hidup saudara dan saya? Paulus tahu ini. Paulus tahu bahwa hati nurani adalah pusat kehidupan manusia. Karena itu Paulus bilang gini dalam Kisah Rasul 24 ayat 16. Kisah 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha. Usahanya tuh harus dari sisi kita. Amin. Tuhan menebus kita, tapi menjaga hati itu tanggung jawab saudara dan saya. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Siapa yang mau berusaha untuk menjaga hidupnya, menjaga hatinya? Amin. Paulus ngerti ini dan dia jaga betul-betul. Kenapa? Karena kunci untuk hidup dalam kerajaan Allah itu hati nurani kita. Saudara mau hidup dalam kerajaan Allah? Kuncinya di mana? Hati nurani kita. Hati nurani saudara dan saya. Apa itu hati nurani? Apa itu hati nurani? Hati nurani bahasa Yunaninya, bahasa yang dipakai dalam Alkitab bilang ini, sunetsif. Nulisnya gimana? Membingungkan memang. Tapi yang pasti begini, apa artinya dari hati nurani itu? Yang pertama begini, kesadaran. Katakan kesadaran. Lagi kesadaran. Hati nurani berarti kesadaran. Kesadaran apa sih? Kesadaran akan kebenaran. Jadi orang yang hati nuraninya murni, dia sadar dengan kebenaran. Setiap kita sebetulnya punya itu. Hati nurani adalah anugerah Tuhan buat semua manusia. Jadi manusia bisa tahu mana sebetulnya ini benar apa enggak. Setuju enggak? Waktu saudara menemukan, saudara lihat handphone orang, handphone teman saudara. Saudara mau ambil, sebetulnya ada kesadaran di hati kita bahwa ini bukan milik kita. Yang kita lakukan enggak benar. Setuju? Waktu kita mau tipu orang, kita mau curi orang punya, ada kesadaran di hati kita yang bilang itu gak benar. Amin. Manusia punya itu, percayalah semua manusia. Hati nurani artinya gini, kesadaran. Waktu saudara pacaran, dan saudara mulai pacaran dengan gak benar, Tuhan sudah bicara di hati nurani. Arti yang kedua dari hati nurani apa? Receiver, katakan receiver. Penerima. Coba kita lihat Mazmur 16 ayat 7. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajar aku. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajar aku. Saudara, lihat, Tuhan memberi nasihatnya di mana? Lewat hati nurani. Daud bilang ini, aku bersyukur sama Tuhan yang sudah menasihati aku. Kapan? Waktu malam hati nurani bicara padaku. Tuhan bicara di hati nurani kita. Tuhan bicara melalui hati nurani kita. Hati nurani itu receiver, penerima. Waktu penerima kita bersih, maka kita bisa menerima banyak dari Tuhan. Waktu penerima kita kotor, maka kita sulit menerima dari Tuhan. Makanya banyak orang waktu hati nurani yang gak dijaga murni. Orang lain mengalami Tuhan, orang lain menikmati Tuhan. Dia gak bisa. Kenapa? Hati nuraninya berkotor. Kalau saudara lihat waktu receiver televisi di rumah kita kotor, maka apa yang terjadi? TV gambarnya gak bisa jernih. Kadang-kadang begitu kotornya sampai kita mau lihat juga susah, pusing. Ada banyak orang hidupnya pusing hari-hari ini. Kenapa? Hati nuraninya kotor. Hati nuraninya gak bersih. Semua jadi
ancur-ancuran dalam kehidupan dia. Kalau saudara mau gini, izinkan hati nuranimu bicara. Daud bilang nih, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Waktu malam itu maksudnya apa? Waktu kita bersaat teduh sama Tuhan. Tuhan bicara sama kita di hati nurani kita. Roma 5 ayat 5. Hati nurani apa aja yang dicurahkan sama Tuhan lagi. Nah ini, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan karena gini, kasih Allah, kasih karunia, anugerah Tuhan dicurahkan di mana? Di hati. Di mana kasih Allah dicurahkan? Di hati. Kalau hati saudara bersih, saudara menerima banyak. Kalau hati saudara kotor, saudara menerima sedikit. Apakah hati nuranimu bersih? Halo? Coba kita lihat arti yang ketiga dari hati nurani. Penjaga, katakan penjaga. Lagi penjaga. Coba lihat 1 Samuel 24 ayat 4-7. Saya cerita dulu sebelum kita baca ayat ini ya. Suatu kali Daud dikejar-kejar sama Saul. Daud dengan pasukannya dikejar-kejar sama Saul, raja dengan pasukannya. Dan kalau mereka ketemu pasukan dengan pasukan, maka pasukan raja jauh lebih kuat daripada pasukan Daud. Karena itu Daud takut dan mereka masuk gua, bersembunyi. Lagi bersembunyi, tiba-tiba Saul lagi cari-cari dia. Saul mules perutnya. Waktu Saul mules perutnya, dia bilang nih, pasukan tunggu di luar ya. Raja mau eol dulu. Perut sakit manusiawi. Pasukan gak boleh ngintip ya. Kalau ngintip hukum mati. Kira-kira gitu. Saul masuk dia. Waduh bunyinya gak karu-karuan. Baunya membahana di seluruh gua. Lalu ini yang terjadi ayatnya. Ternyata Daud dan pasukannya ada di situ. Jadi Saul lagi eol tuh di depannya saudara. Di depan pasukan yang lagi ngumpat, pasukan yang dikejar-kejar sama dia. Nah ini pasukannya bilang ini. Lalu berkatalah orang-orangnya pada Daud. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Wah pasukannya bilang ini, ayo Daud ini mah kapan lagi. Tuhan yang kasih, sikat. Maka Daud bangun, semangat Daud. Lalu dia potong punca jubah jauh Saul dengan diam-diam. Jadi kan bajunya ditaruh, dipotong sama Daud. Apa yang terjadi setelah dipotong sama Daud? Ayat berikutnya. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, katakan berdebar-debar. Lagi berdebar-debar. Karena apa? Karena dia telah memotong punca Saul. Jubahnya Saul dipotong sama dia, dia deg-degan. Orang kalau melakukan dosa, itu sebelum melakukan deg-degan. Setuju? Daud, tapi lihat orang yang hati nuraninya murni. Bukan cuma sebelum melakukan dia deg-degan, setelah pun dia deg-degan. Dia rasa ada yang salah nih, kok ada apa ya? Dia tahu hati nuraninya bicara, orang hati nuraninya murni, Tuhan mudah bicara sama dia. Dia tahu dia ada yang salah, pasukannya udah mau siap nyikat Saul. Dia stop di situ, coba lihat ayat 6. Lalu berkatalah dia pada orang-orangnya, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian pada tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat berikutnya. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Dia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Saudara lihat, Daud gak jadi bunuh Saul. Dia larang pasukan bunuh Saul. Kenapa? Hati nuraninya bicara. Habis dia potong punca jubah Daud. Punca jubah Saul. Saudara, pernah gak saudara rasa seperti ini? Saya pernah ngomong sama orang, mungkin kita bahas tentang orang lain. Seringkali alasan kita rohani kan, ini kan demi kebaikan. Gak selalu gak boleh sih. Tapi ada kalanya, habis saya bicara, saya pulang, saya rasa hati saya gak enak. Saya tahu gini, saya salah bicara tadi. Saya bicara hal-hal yang mungkin gak perlu, kelewatan saya bicara. Hati nurani saya bicara, saya di situ belajar. Oke Tuhan maafkan saya, ampuni saya Tuhan. Saya tadi salah ngomong ke sini. Saya tahu lain kali batasnya cuma sampai sini yang saya boleh. Nangkap maksud saya? Kadang-kadang kita habis bikin apa, kita tahu ada yang salah nih.
sikap kita, Tuhan ingatkan kita. Coba izinkan hati nuranimu bicara. Karena hati nurani bersifat menjaga kita. Menjaga kita dari apa? Dari kejatuhan, menjaga kita dari berbuat hal yang bodoh. 3 arti hati nurani. Yang pertama, kesadaran. Katakan sadar. Apakah saudara dan saya berjalan dengan sadar hari-hari ini? Halo? Atau kita berjalan semau gue? Ada banyak orang ke gereja tapi hidupnya semau gue. Enggak punya kesadaran hati nurani. Dan jangan pernah kurangi standar kebenaran itu. Hiduplah sesuai dengan standar yang Tuhan taruh di hati kita. Yang kedua, hati nurani artinya receiver. Katakan receiver. Penerima. Tuhan bicara di hati nurani. Tuhan memberikan kasih-Nya di hati nurani. Yang ketiga, penjaga. Katakan penjaga. Dia menjaga kita dari banyak hal. Apakah hati kita terjaga? Apakah kita terjaga oleh hati nurani kita? Apakah kita menerima banyak dari Tuhan? Nah, apa akibatnya kalau kita nggak mau jaga hati kita? Apa akibatnya kalau saudara dan saya nggak mau jaga hati nurani? Coba kita lihat satu ayat. 1 Timotius 1 ayat 18-20. 1 Timotius 1 ayat 18-20. Tugas ini kuberikan kepadamu. Tadi Theo tambahin ayat ini buat saya. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, kata Paulus. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Berjuanglah hidup yang baik. Dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi Paulus nasihatin Timotius. Timotius, kamu melayani Tuhan, berjuanglah dengan hati nurani yang murni ya. Melayanilah dengan hati nurani yang murni ya. Berjalanlah dengan hati nurani yang murni ya. Karena kalau enggak, apa yang terjadi? Ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Banyak orang kandas imannya karena menolak hati nurani yang murni. Amin. Banyak orang mundur sama Tuhan gara-gara menolak hati nurani yang murni. Seperti siapa? Ayat 20, Paulus kasih contoh. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan pada iblis supaya jera mereka menghujat. Bahkan kadang-kadang sampai ini yang terjadi. Mereka menolak hati nurani sampai akhirnya hidupnya gak karu-karuan. Orang kalau udah gak punya hati nurani yang murni saudara, ayat juga bisa dibalik-balik, betul gak? Ayat dibalik-balik gimana, pokoknya pakai itu. Kalau saudara lihat yang lagi di TV, lagi banyak di TV yang lagi mau menikah. Lagi banyak diliput di TV, saya juga bingung kenapa bisa diliput di TV. Ditanya kan, kenapa kamu tinggalin keluarga kamu? Suami, istri, masing-masing meninggalkan pasangannya dan anak-anaknya. Kebetulan saya kenal dan parah sekali kondisinya. Kenapa ditinggalkan? Itu bisa pakai ayat dibalik sama dia. Di TV umum loh. Dia bilang yang penting kan cinta sejati sama Tuhan. Nikah sih kalau sudah tidak ada cinta ya sudah buat apa dipertahankan dan sebagainya. Saudara saya mau beritahu, orang yang hati nurani yang gak murni, dia bisa balik-balikin ayat untuk lakukan itu semua. Coba kita lihat, apa akibat hati nurani yang tidak murni. Tuh, orang yang hatinya gak murni yang pertama imannya kandas, katakan imannya kandas. Ke gereja masih bisa ke gereja, tapi imannya kandas. Nggak ada Tuhan di dalam hidup dia sebetulnya. Yang kedua, mudah kalah dalam menghadapi pencobaan. Lemah, begitu ketemu pencobaan, kalah. Hati nurani itu yang membuat saudara dan saya bisa berjalan dalam kesadaran akan kebenaran. Tanpa perlu ada polisi di depan saudara. Orang yang nggak punya hati nurani yang murni, kalau ada polisi, dia nggak langgar lalu lintas. Tapi kalau ada polisi dia tidak langgar. Kalau tidak ada polisi, dia langgar. Kenapa? Gak ada hati nurani. Orang yang hati nuraninya murni, gak usah ada polisi. Dia punya kesadaran dalam hidupnya. Amin. Saudara, saya akan cerita sama saya lagi keliling semua home dan saya lagi bilang bahwa dengan mentor-mentor saya lagi ajak ayo kita belajar menghormati Tuhan dari hal yang paling sederhana. Apa itu? Gak terlambat. Saya lagi ajak itu.
Ayo semua, kenapa? Saya suatu kali lihat gini, Tuhan tegur saya begini. Kalau kamu biarkan, kamu sedang membiarkan anak-anak jemaat ini bertumbuh tanpa hormat akan Tuhan. Saya mau nanya sama saudara, kalau saudara datang janjian sama orang nggak usah presiden, orang yang saudara hormati. Orang yang hormati, janji jam berapa? Jam 9, telat nggak? Enggak. Orang yang saudara hormati, kenapa? Segen, nggak enak nanti. Nah, nggak usah sama presiden ya, sama orang yang saudara segeni aja, hormati. Nah sama Tuhan, kita seenaknya, saya mau beritahu, saudara nggak segan sama Tuhan. Kita sedang nggak menghormati Tuhan. Sebetulnya kenapa? Sebab Tuhan nggak penting buat kita. Untuk janjian Kang Tau, Kang Tau itu apa? Janjian uang, ada proyek. Widih, ada kerjaan nih Wid, nilainya segini. Wah buat dia lumayan, berkat ini. Jam 10 ya, kita ketemu ya. Enggak telat dong, kenapa? Ada proyek, ada berkat, katakan amin. Tapi sama Tuhan terlambat, berarti Tuhan sama proyek, pentingan proyek. Saudara janjian untuk 1 juta terlambat enggak? Enggak terlambat, sama Tuhan terlambat, berarti Tuhan lebih murah dari 1 juta buat saudara. 500 ribu, terus aja ukur, nanti saudara tahu berapa harga Tuhan dalam hidup kita. Nah, waktu saya keliling ini, saya lagi ayo belajar menghormati Tuhan. Saya bilang nanti lihat, waktu kita belajar menghormati Tuhan dari hal yang paling sederhana dalam hidup kita, hati nurani kita akan mulai bicara banyak. Kita menerima banyak dan kita akan dibawa berkembang lebih lagi sama Tuhan. Saudara akan bertumbuh dalam Tuhan. Lagi saya bicara-bicara, saya menghadapi pencobaan. Orang nggak lihat saya bisa buat sesuatu yang salah. Waktu saya berpikir untuk buat, ada kepikir untuk buat. Toto Tuhan cuma balikin apa yang saya ngomong di home. Sesulit itukah kamu menghormati aku? Sesulit itukah untuk kamu menghormati aku? Apa harus ada orang lihat kamu baru kamu gak buat? Saya bilang, wow ya Tuhan. Benar, hati nurani saya menjaga saya. Hati nurani membuat saya menerima nasihat dari Tuhan. Hati nurani membuat saya diingatkan dan saya bilang nih, Tuhan saya mau. Saya bilang Tuhan, gak sulit buat aku menghormatimu. Walaupun gak ada yang lihat, aku gak buat. Kenapa? Aku hormat pada Tuhan. Halo, mau belajar nggak hati nuranimu murni? Itu pertobatan yang sejati. Setuju ya? Itu disitulah kita belajar bertumbuh mengenal Tuhan. Sehingga kita nggak mudah kalah dalam pencobaan, iman kita nggak kandas. Kalau kita udah kandas imannya, setiap pencobaan kalah terus. Yang terjadi berikutnya apa? Tertuduh kita. Ada rasa bersalah pasti. Siapapun pasti masih punya hati. Ada orang bilang, Pak kalau yang itu gak punya hati itu Pak. Itu orang jahatnya luar biasa. Semua dimakan sama dia. Saudaranya dimakan, temannya dimakan. Suatu kali saya ketemu orang yang seperti ini. Usianya sudah sangat senior sekali. Sudah di ujung-ujung kehidupan ini nasihat yang sangat berkesan buat saya sampai saya gak pernah lupa. Saya duduk di meja makan sama dia. Sama beliau, orang yang dianggap orang gak punya hati. Waktu dia duduk dia bilang ini, Andi, kamu sudah bisa begini itu sudah bagus, dia bilang gitu. Jaga hidup kamu ya, jangan kayak om. Janganlah ribut sama orang-orang, jangan kayak om. Om ini kayak gini sekarang mau gimana lagi, keluar rumah juga malu. Mau ini malu, orang pikir dia enggak punya hati. Orang pikir dia raja tega. Tapi di hatinya, di masa tuanya dia bilang ini. Saya keluar rumah aja malu. Ada rasa tertuduh. Ada rasa bersalah. Dan kalau sudah rasa tertuduh, rasa bersalah menghantui saudara dan saya. Apa yang terjadi? Kesehatan sudah pasti terganggu. Setuju apa enggak? Ada banyak kesehatan terganggu. Hidup enggak nyaman rasanya. Berikutnya apa? Enggak berani bersaksi. Gereja akan kehilangan kekuatannya bersaksi. Waktu gereja enggak lagi peduli sama hati nurani. Mau bersaksi di dunia apa? Saya murid Kristus, berani ngomong aja jago. Orang yang hati nuraninya tidak murni, hidupnya sembarangan walaupun di gereja. Pak,
doa makan Pak, jangan saya. Gemetar hati saya. Jangan, lo enggak doa makan pendek aja. Terima kasih buat makanannya, amin. Saya kalau ngajarin orang berdoa pendek banget saudara. Ayo bersyukur, enggak bisa. Gini, makasih Tuhan, amin. Sudah, bisa enggak? Bisa enggak saudara, makasih Tuhan, amin. Itu aja, kalau hati nurani enggak murni, enggak berani ngomong loh. Satu kali saya sudah ajarin doa pendek sekali. Oke, kita doa makan, tetap yang doa dia. Semua sudah merem, enggak keluar suara saudara. Sudah dibilang, pendek aja, makasih makanannya, amin. Gak keluar saudara. Baru doa pendek gak keluar, apalagi bersaksi. Kenapa? Kehilangan kekuatan untuk bersaksi. Karena hati nurani mendakwa kita. Setuju? Setuju? Cirinya apa orang yang hidupnya seperti ini? Cirinya apa? Coba kita lihat sama-sama. Ciri hati nurani yang gak murni, suka bela diri. Katakan bela diri. Bukan kungfu, bukan judo. Bukan karena bela diri itu apa? Jago ngeles. Setuju? Bela diri aja, jago pakai ayat untuk balik-balikin semua. Ayo jangan terlambat, misalnya begitu kan. Wah susah Pak, anak sudah punya anak. Susah, anak telat terus. Saya cuma mau beritahu, tidak terlambat bukan hukum Taurat toh. Tapi saya mau nanya, jujur enggak kita sama diri sendiri, betul enggak terlambat gara-gara anak? Jangan-jangan anak kamu sudah siap. Jangan-jangan anak saudara sudah siap, saudaranya aja enggak siap-siap. Alis saja mencong terus. Ya kan? Atau yang lain-lain. Atau ayo baca firman yuk, belajar baca firman tiap hari. Aduh Pak, mata saya buram. Ada aja alasan. Pernah satu kali gini, luar biasa percetakan di Indonesia itu kan. Orang tuh ya, mungkin cuma di Indonesia itu. Waduh Pak, saya nggak bisa, Alkitab tuh kan kecil-kecil, susah bacanya. Di toko buku Alkitab, ada Alkitab gede. Waktu udah ada Alkitab gede, saya suruh beli yang ini aja. Saya bilang kan katanya matanya buram. Mangkunya berat Pak, nah, itu dia. Alasan aja terus ada. It's up to you. Suatu kali saya bilang, ayo ampuni yuk, belajar mengampuni. Oh sudah sih Pak, orang jelas kelihatan belum mengampuni, dia bilang sudah sih Pak. Tapi wah muter. Intinya apa? Gak mau mengampuni. Tapi bela diri terus. Saudara, kalau hati nurani bicara, jangan bela diri. Yang setuju katakan amin. Amin. Belajarlah jadi hati, jadi tanah yang subur. Waktu firman Tuhan ditabur, respon yang benar. Simpel toh. Saya cuma dengar khotbah dari Theo. Khotbah yang simpel, praktis. Dan saya disadarkan saya pun belum melakukan itu. Saya pikir, saya mau Tuhan lakukan itu. Mereka beliin saya kapi ini saudara. Sebelum Theo khotbah, udah beliin duluan. Menurut saya Tuhan tuh ajaib. Jadi belakangan ini Tuhan lagi banyak bicara tentang cup kopi dengan saya. Mereka beliin cup kopi, Theo khotbah cup kopi, akhirnya saya pakai cup kopi dengan kesadaran yang benar. Tapi prinsip yang saya mau cerita apa? Hal sederhana pun, kalau hati kita, receiver kita bersih, maka kita jadi orang yang mau jadi murid Kristus. Dengar firman, saya mau lakukan. Dengar firman, saya mau bertobat. Dengar firman, saya salah. Tuhan perbaiki saya. Amin. Amin. Halo, amin. Sebelum saya bertobat, saya pacaran gonta-ganti saudara. Sebelum bertobat pacaran sana sini, bertobatlah saya ceritanya. Udah bertobat, datang ke gereja. Nggak punya pikiran, itu saya sudah, waktu baru bertobat sudah dekat lagi sama beberapa orang di gereja. Waktu itu, ampun nih. Waktu itu saudara, baru bertobat tuh ya. Dekat baru beberapa bulan lah. Pas saya duduk, khotbah tentang pacaran. Saya ingat Peter Faraknimela dan Christine Faraknimela, khotbah tentang pacaran. Di situ saya baru bertobat, saya baru tahu, oh gitu prinsip pacarannya. Ya ampun, ternyata gue parah nih. Gaya bebas gue. Ternyata harusnya gaya kupu-kupu ya. Saya enggak perlu khotbah 2 kali. Khotbah sekali, berubah cara pacaran saya. Enggak pernah lagi pacaran. Sekali-kalinya pacaran nikah.
Saya coba pikir ini, wow betul Tuhan, firman Tuhan betul. Masa saya orang lain sibuk menangin jiwa, saya sibuk melukai jiwa. Halo, orang lain sibuk bawa jiwa-jiwa datang sama Tuhan. Saya sibuk membuat orang keluar dari gereja. Misalnya begitu kan. Saya tidak mau Tuhan, ampuni dulu sebelum bertobat, saya caranya saya tidak benar. Cuma berapa kali di khotbah, nggak perlu konseling saudara, nggak perlu konseling sekali. Sekali dengar gitu, saya hidup berubah. Dan apa? Saya jadi pengkhotbah soal pacaran waktu itu. Saya yang ajar orang gini loh pacaran sesuai firman Tuhan. Dan saya menikah kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun dengan banyak godaan. Tapi coba lihat. Bela diri. Jangan bela diri. Jangan bela diri. Amin. Saya belakangan ini udah berbulan-bulan. Belakangan tuh berbulan-bulan. Saya baru ngakunya kemarin-kemarin sama istri saya. Apa? Saya ada gak enak sama satu orang. Ada gak enak. Sebetulnya cuma dikit sih, mungkin sekitar 10% dari perasaan saya ada keganjel. Pak Andi kok bisa tahu sih berapa persen? Kira-kira aja bro. 10%, dikit lah gitu. Bukan masalah, bukan big deal, masalah kecil. Tapi kayak ganjel. Kalau lihat dia senyum, gak seneng. Kalau lihat dia susah, seneng. Oh ini pendeta, harus ngaku nih. Saya tuh gini. Pertama saya ngerasa gitu, ampuni sudah gak boleh gitu. Tapi berbulan-bulan gak hilang-hilang. Lihat dia senyum, sebel. Lihat dia susah, seneng. Aduh Tuhan gimana kok gini. Akhirnya saya ngomong sama istri saya. Ning saya harus ngomong sama kamu ya. Saya ada gini sama orang. Supaya apa? Ngaku, akui, katakan akui. Jangan bela diri, akui. Supaya kita bisa bertobat. Loh, kalau ngaku aja enggak gimana bertobat? Betul enggak? Orang enggak ngaku salah kok. Salah enggak? Enggak. Mau bertobat? Bertobat apanya orang enggak salah? Tapi kalau kita ngaku ini, salah enggak? Saya salah. Bertobat? Bertobat. Saya mulai dengan pengakuan. Ke siapa? Ke istri saya dan hari ini ke depan saudara. Ya kan? Sebab apa? Saya enggak mau. Cuma sedikit. Tapi saya tahu ini benih yang iblis tabur. Dan kalau iblis nabur benih dan benihnya tumbuh di hati saya. Oh, dia bisa rusak seluruh hidup saya. Amin. Saya bilang saya ada begini. Sekarang saya bilang sama istri, saya lagi cari paradigma yang tepat untuk bisa plong lagi sama dia. Saya lagi cari cara berpikir yang tepat untuk melihat masalah ini bukan hanya dengan sudut pandang saya, tapi dengan sudut pandang yang lain supaya saya bisa mengampuni dia. Karena saya bilang sama istri saya, jujur kejadian ini sakit dia di sini. Amin. Jangan bela diri. Bisa gak bela diri? Bisa. Tapi jangan bela diri. Coba lagi itunya. Ya kan? Karena, ciri berikutnya apa? Tidak bisa mengasihi. Orang yang hati nuraninya gak murni gak bisa mengasihi. Karena kasih Tuhan dicurahkan di mana? Di hati. Orang yang hati nuraninya gak murni, sibuk mementingkan diri sendiri. Dia gak bisa mengasihi. Dan apa yang terjadi? Judging, menghakimi. Karena dia gak mau mengakui, dia bela diri. Dia gak mau akui salahnya dia bikin orang lain yang salah. Halo, setiap kali saudara tunjuk orang lain yang salah, sebetulnya saudara sedang menutupi kesalahanmu. Betul gak? Kita sama-sama suka melakukan ini kan? Nah, setiap kali saya merasa ini ciri-ciri ini ada muncul, saya selalu mengakui gini, wah ada yang salah dengan hati saya, itu dia. Ada yang salah dengan hati saya, akibatnya apa? Hidup gak akan tenang. Kenapa bisa hidup gak tenang? Nanti saya akan kasih contohnya sama saudara. Tapi perhatikan baik, hati nuranimu gak murni, engkau gak akan pernah hidup tenang. Amin. Nah setiap kali ciri-ciri ini muncul di saya selalu gini, gak salahin orang, belajar untuk gini, ngaku. Ada yang salah dengan hati saya. Yang setuju kata amin. Coba kita lihat sekarang. Bagaimana memulihkan hati nurani sekarang. Bagaimana kita memulihkan hati nurani? Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jikalau kamu mendengar suaranya, suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapa yang mau dipulihkan hatinya?
Alkitab bilang ini, jangan keraskan hati. Setiap kali Tuhan mulai bicara, jangan keraskan hati. Jangan bela diri. Buka hatimu, terima. Firman Tuhan bicara, terima. Firman Tuhan menegur, terima. Yang mau katakan amin. Jangan keras hati. Keras hati hanya akan membuat hati nuranimu makin lama makin tumpul, makin tumpul, makin tumpul. Dan suatu hari engkau gak bisa lagi cari Tuhan. Kenapa? Hatimu sudah begitu tumpulnya. Engkau lebih peka sama suara yang jahat. Engkau lebih peka dengan ide yang jahat. Ide jahat gampang keluar, ide jahat gampang diterima. Tapi suara Tuhan jadi gak tahu di mana. Hidup jadi kering. Jangan keraskan hati. Saya berdoa. Kalau Tuhan mau mengajar kita menghormati Tuhan, jangan keraskan hati. Amin. Belajar untuk tidak terlambat. Kalau sampai saudara nggak bisa betul-betul meleset tetap terlambat. Saya mau beritahu ini bukan hukum Taurat. Tapi yang penting berjalanlah dengan hati nurani, kesadaran. Saya mau belajar menghormati Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau ajar kita hidup dalam kerajaan Allah, ayo belajar hidup dalam kerajaan Allah. Kalau Tuhan mau ajak kita jadi murid, ayo belajar jadi murid. Jangan keraskan hati. Amin. Jangan bela diri. Hidupmu gak akan tenang. Coba kita lihat Kathryn Kuhlman, saya akan cerita nih. Ini yang tadi, kenapa hidup bisa gak tenang. Ini saya dapat dari Andreas SW, karena dia ada di Bandung hari ini. Dia lagi khotbah di satu gereja yang lain. Kemarin dia tanya sama saya, Di besok khotbah apa? Hati nurani. Dia bilang, saya juga. Saya bilang, kalau gitu saya minta bahannya dong. Saya pakai bahannya, kan dia pakai foto-foto. Nah ini bagus. Ini hamba Tuhan. Waktu cerita ini ditulis, dia sudah hamba Tuhan. Tapi dia jatuh dalam dosa. Setelah dia bertobat, nanti saudara tahu, dia adalah salah satu wanita yang dipakai dengan kuasa mujizat yang paling, termasuk yang paling legenda. Di mana dia melayani, hadirat Allah menyapu luar biasa. Mujizat terjadi di mana-mana. Kathryn Kuhlman, sudah almarhum. Dia sudah hamba Tuhan, suatu kali Benny Hinn menulis dalam buku Kathryn Kuhlman. Sejak Kathryn Kuhlman menikah dengan pria itu, susah bacanya saudara. Boro-boro mungkin gitu ya. Sejak Kathryn Kuhlman menikah dengan dia, Kathryn Kuhlman sadar bahwa itu adalah kesalahan yang tragis. Kenapa? Kathryn Kuhlman sudah punya suami, pria itu sudah punya istri. Dua-duanya hamba Tuhan loh. Saat itu dua-duanya melayani, tapi dua-duanya memutuskan hati nuraninya, gak mau diikutin. Gak jaga hati nurani, kompromi dengan dosa. Menikahlah mereka. Tapi Kathryn Kuhlman sudah sadar karena hati nurani artinya apa? Kesadaran akan kebenaran. Lihat, dia sadar dari sejak pertama bahwa itu adalah kesalahan yang tragis. Betapapun kerasnya Kathryn Kuhlman berusaha mencari alasan untuk keputusannya. Kebenaran mencengkeram hatinya bagaikan catut. Lihat, cari alasan, katakan alasan. Bela diri, itu kita biasa begitu. Kalau ada kesalahan, kita bela diri dulu untuk membenarkan. Tapi Kathryn Kuhlman bilang begini, kebenaran mencengkram hatinya seperti catut. Hati nurani bicara apa? Kesadaran akan kebenaran. Karena keinginannya sendiri yang keras kepala, Kathryn Kuhlman telah menyimpang dari panggilan Tuhan. Masih melayani, tetap jadi pendeta ini dua. Titik balik kehidupannya terjadi pada hari Minggu siang di pinggir Los Angeles. Kalau kita mungkin di pinggir alun-alun Bandung. Gitu. 7 tahun setelah pernikahan yang salah itu, bela diri kan enang lama loh. Berapa tahun? 7 tahun. Teguran Tuhan sudah datang? Sudah datang. Tapi tetap 7 tahun berusaha bela diri. Berusaha membenarkan, dicari alasan. Enggak lah, enggak apa-apa lah. Kan kira-kira gini, enggak apa-apa lah. Kan Tuhan mengampuni. Kan Tuhan tahu, roh penurut, daging lemah. Betul enggak? Ayat keluar semua untuk bela diri. Ayat dipakai harusnya bukan untuk itu. Pakai ayat semua. Tapi kan kasih karunia sudah Tuhan karena mau kalau kita bertobat Tuhan ampuni kan. Coba lihat yang terjadi. Dalam kata-katanya sendiri Kathryn berkata pada sahabatnya Jamie Buckingham. Tidak seorang pun akan bisa mengetahuinya sakitnya kematian.
seperti yang kurasakan ini. Karena cintaku kepada suamiku itu, yang salah itu, melebihi cintaku pada hidup ini. Dan selama beberapa waktu aku mencintainya melebihi dari cintaku pada Tuhan. Pernah rasa itu? Dosa waktu menawan kita bisa mencintai dosa lebih daripada mencintai Tuhan. Mau lepasin susah rasanya, kenapa? Karena sakitnya itu di sini. Di sini, di mana-mana sakit. Karena kita lebih mencintai itu, bahkan lebih mencintai hidup kita. Alasan ini yang suka dipakai untuk orang-orang yang berselingkuh. Halo, tadi pagi saya salah ngomong, alasan itu yang suka kita pakai kalau kita berselingkuh kan. Saya bilang itu salah. Oh, alasan itu yang suka dipakai sama orang kalau berselingkuh kan. Saya lebih mencintai dia daripada hidup saya sendiri. Lihat yang baik. Dia ngomong tuh sama temennya, kamu tahu sakitnya luar biasa. Dan selama beberapa waktu aku mencintainya lebih daripada Tuhan. Akhirnya kukatakan kepadanya, pada siapa? Suaminya. Bahwa aku harus pergi. Wow. Tuhan sama sekali tidak pernah melepaskanku dari panggilanku yang mula-mula. Haleluya. Sudah pernah rasa itu? Kita kompromi sama dosa. Tuhan terus kejar kita. Kita mau pakai alasan, gak mau lagi terlibat. Tuhan kejar kita dengan kasih-Nya yang terus. Dia gak rela anaknya hilang. Dia gak rela saudara dan saya hilang. Kathryn Kuhlman terus dikejar. Tuhan sama sekali tidak pernah melepaskanku dari panggilanku yang mula-mula. Aku tidak hanya hidup bersama suamiku. Aku pun harus hidup dengan hati nuraniku. Dan keyakinan dari Roh Kudus itu hampir tidak tertahankan lagi. Aku lelah karena berusaha membenarkan diri sendiri. Aku lelah. Orang yang tidak, hati nuraninya tidak murni, hidupmu akan capek. Amin. Kathryn Kuhlman pamit sama suaminya. Saya mencintai kamu lebih dari segalanya. Tapi saya terus membohongi diri saya. Saya harus jaga hati nurani saya murni. Dia pamit, dia tinggal. Kathryn Kuhlman tidak pernah menikah lagi. Dia hidup sendirian. Dia melayani Tuhan. Dan sejak pertobatannya, lawatan Tuhan luar biasa terjadi di mana-mana. Kuasa kesaksian itu dibangkitkan lagi. Imannya tidak jadi kandas. Dia dipakai Tuhan jadi salah satu jenderalnya Allah. Yang salah satu yang paling sering ditulis di mana-mana tentang Kathryn Kuhlman. Saya mau beritahu, waktu engkau menjaga hati nuranimu murni, engkau akan menjadi receiver yang luar biasa dari kasih Allah. Engkau akan menjadi penerima yang luar biasa dari Tuhan. Apa yang akan terjadi? Hidupmu akan berubah. Engkau menerima banyak, akhirnya engkau bisa membagikan banyak. Engkau dikasihi banyak, akhirnya engkau bisa mengasihi orang lain banyak. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau saudara mau lakukan itu, saudara sudah bertobat, saudara gak mau keraskan hati, saudara lakukan pemberesan dengan apa yang saudara harus bereskan. Kalau saudara punya hutang, Tuhan bayar. Saudara pernah tipu orang, minta maaf. Kemarin ada satu anak saya tegur. Waktu saya tegur gini, dia oke, thank you. Pulang sorenya dia WhatsApp saya, Kak Andi sorry ya. Saya tadi gak enak hati gara-gara kata-kata Kak Andi. Nah dia lagi jaga hati nuraninya supaya tetap bersih. Dia gak mau simpan, dia omong itu sama saya. Dan saya gak mau persulit orang yang menjaga hati nurani bersih. Saya bilang, dasar kamu enggak. Saya bilang, oke deh. Amin. Ya oke deh, saya jawab begitu. Kenapa? Saya tahu dia sedang menjaga hati nuraninya bersih. Jaga hati nurani saudara bersih. Yang setuju kata amin. Amin. Halo, ada yang bilang tadi sama saya, di khotbahnya ini banyak kena buat kita-kita. Saya cuma berdoa, jangan keraskan hatimu. Amin. Saya tahu apa rasanya dosa. Saya tahu apa rasanya nikmatnya dosa. Saya tahu tidak mudah meninggalkannya. Tapi saya mau beritahu, sukacita di dalam Tuhan jauh lebih dari segalanya. Dan saya mau beritahu, bereskan masa lalumu. Udah kok Pak, kalau udah puji Tuhan. Tapi jangan pernah lupakan masa lalumu yang belum beres. Karena kalau kita nggak pernah beresin benar-benar, maka masa lalumu akan mengejarmu sampai akhir hidupmu. Perhatikan baik. Kalau masa lalu kita nggak pernah diberesin dengan benar, maka masa lalumu akan mengejarmu sampai akhir hidupmu. Itu yang dibilang capek
Dan Tuhan gak kasih hidup yang capek buat saudara dan saya. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita.